Demo kegiatan Lailatul Quran kepada Muhammad Ruli Hardianto dan Nurul Huda, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita takdimi bersama Al-Ustadz Aidi Lukman Suyuti hafidhahullah ta'ala, juga yang kita hormati bersama seluruh senioritas Asrama Sunan Kalijogo nomor 4, pengurus, santri aktif, juga para rekan-rekan santri yang sudah membantu melancarkan acara ini, khususnya Jamiyah Hadroh dari Hidil Arwah Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya, juga beberapa media partner yang sudah mensupport acara ini, Al-Wizdan Multimedia dan juga Tali Jiwo Pro Audio Official yang membantu lancarnya acara ini. Jadi kami di sini sebagai pendemo peserta Lailatul Quran, yang mana kegiatan ini tidak hanya disaksikan sekilas pada malam hari ini, tapi insya Allah akan didokumentasikan dan juga suatu saat akan disaksikan oleh seluruh wali santri dan alumni Asrama Sunan Kalijogo nomor 4, yang mana beliau-beliaunya pada saat ini tidak bisa menjenguk anak-anaknya masuk ke pesantren terkait aturan pesantren. Baik, karena yang di depan kita ini semuanya mengikuti qiraatuna, jadi pertama sebelum demo dimulai sudah suatu kebanggaan bisa menyaksikan santri-santri aktif siswa qiraatuna. Jadi pada malam hari ini akan kita uji apakah Al-Barkinya ini memang lurus ke kelas atau cekat di warnet ketika melewati warnet, atau lupa ketika ada di jeding, lupa jalannya kembali ke kamar sehingga Al-Barkinya skornya 30 dan lain sebagainya. Pada malam hari ini akan kita saksikan apakah memang nyampe ke kelasnya atau tidak. Jadi akan kami mulai dulu dari perwakilan yang jilid 1 qiraatuna. Coba saya ingin tahu di antara 18 peserta ini berapa orang yang jilid 1? Oh, ada 2 orang. Coba saya pilih yang paling besar ini, yang tengah ini, siapa namanya ini? Coba ya berdiri, sampean berdiri. Wah, miknya. Coba perkenalkan, siapa nama Anda? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Oh, Muhammad Ismail. Bukan Ismail yang punya Zabias ya? Bukan kan? Oh, bukan ya. Terus dari mana? Asalnya dari mana modonya? Asal Banyuwangi, Wongsorejo. Oh, Banyuwangi, Wongsorejo. Masih ingat ya? Kalau 6 bulan sudah di pondok masih ingat asalnya. Tahun berapa mondok? Tahun berapa? 2020. Oh, 2020. Berarti santri baru. Mas Ismail ini santri baru. Ini harus diuji nih. Kalau pertanyaannya santri baru ini kasihan kalau dikasih yang killer-killer ini. Coba De Ismail, saya ingin tanya, apa sih ilmu tajwid itu? Ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Subhanallah. Terus saya tanya, hukumnya apa belajar ilmu tajwid itu? Hukumnya wajib. Masa? Yakin? Yakin. Oh, yakin. Kalau saya baca Al-Quran, saya pribadi baca Al-Quran,
Terus tidak tahu ilmunya tajwid, tidak tahu ilmu tajwid. Bagaimana hukumnya terus? Hukumnya dosa. Hukumnya dosa. Belum masalah Muhammad. Salam barik. Baik, di Ismail cukup duduk kembali. Takut nangis ini. Minta pulang nanti repot ini. Baik, untuk pendemo kedua, untuk jilid 4, 5, dan 6, kami persilakan Saudara Sahrul Irfani untuk memimpinnya. Ya, agar untuk mempersingkat waktu, langsung saja pertanyaannya seperti ini. Untuk saudara siapa dulu kira-kira? Saudara Axel ya? Siap. Di dalam lafzul jalalah terdapat bacaan hukum bacaan. Ada berapa hukum bacaan di dalam lafzul jalalah itu? 2. Apa saja kira-kira? Tarkik dan tarfim. Tafhim itu apa? Tebal. Tebal. Kalau tarkik? Tipis. Oh, perbedaannya seperti apa? Lafzul jalalah kalau baca tarkik dan dibaca tafhim. Kalau dibaca tarkik itu sebelum lafzul jalalah, huruf sebelum lafzul jalalah berharokat kasroh. Berharokat kasroh. Kalau yang tarkik? Kalau yang tafhim, Kalau yang tafhim seperti apa? sebelum lafzul jalalah berharokat doma atau fathah. Oh, seperti itu ya. Terus di dalam lafzul jalalah itu seperti ini ya. Kalau ini termasuk bacaan apa ini? Biiznillah. Tarkik. Tarkik ya. Kenapa kalau dia dibaca biiznillah kayak gitu? Karena sebelum lafzul jalalah berharokat kasroh. Seperti itu ya? Iya. Iya, silakan. Untuk yang kedua, saudara Arif. Saudara Arif, coba saya tanya ya. Kayak gini, yang paling sering itu adalah tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu kira-kira apa belakangnya kok sampai muni be kayak gitu? Karena kokola kubro. Kolkolah kubro. Kolkolah itu apa? Memantulkan. Memantulkan. Berarti kolkolah itu memantulkan. Ada berapa kira-kira huruf kolkolah? Ada 5. Ada 5. Sebutkan, silakan sebutkan. Kot bujadin. Koto bujadin. Apaan itu berarti? Kop tok bajindal. Sip. Terus ada berapa macam kolkolah itu? Ada 2. Ada 2. Yang pertama? Sugro dan kubro. Apa lagi? Sugro dan kubro. Sugro dan kubro. Yang sugro itu artinya apa? Kolkola ringan. Kecil. Kecil. Kalau yang kubro? Tebal. Yang tebal. Oke, alhamdulillah. Silakan duduk untuk yang jilid 5. Sekarang di embat ini insya Allah akan ada wisudawan nanti pada acara haul. Ada 3 orang. Yang pertama itu insya Allah wisudawan atas nama Dani. Silakan berdiri saudara Dani. Yang kedua wisudawan atas nama Alvan. Silakan berdiri. Dan juga wisudawan atas nama Biri, insya Allah. Ya, kita doakan saja semoga nanti lulus pada ujian kali ini. Saya yakin kalau sudah kelas 6 pasti belajarnya juga mati-matian. Karena yang ditarget itu ialah wisudanya. Saya ingin nanya kepada yang siap saja dulu, yang siap. Kira-kira siapa? Ya, saudara Dania. Kayak gini, kalau di dalam Al-Quran itu terdapat bacaan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Maka kalau menurut saya salah menyebutkan. Terus kira-kira yang benar seperti apa? Silakan dicontohkan saudara Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menyebutkannya, cara melafadzkannya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rakabu bismillahi majriha wa mursaha. Bacaan itu ternyata dimiringkan. Dalam ilmu tajwid sebenarnya miring itu tidak ada. Terus apa alasan bacaan itu dimiringkan? Karena terdapat bacaan imalah. Imalah. Imalah itu artinya? Bacaan miring antara fathah dan kasroh. Bacaan miring antara fathah dan kasroh. Terus kira-kira bacaan ini terdapat di surat apa kira-kira ya? Di surat Hud ayat 41 juz
12 surat ke-11. Alhamdulillah sampai hafal ke juz dan suratnya. Yang kedua saya ingin bertanya kepada saudara Alfananta. Di dalam Al-Quran itu terdapat bacaan la ta'manna. Bacaan ini berbeda. Kira-kira cara bacanya seperti apa? Cara membacanya, bismillahirrahmanirrahim ya. Cara membacanya ialah dengan memoncongkan bibir di tengah-tengah mendengung. Memoncongkannya, kira-kira seperti apa bacanya? Mohon dipraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. La ta'manna, katanya dimoncongkan seperti itu ya. Terus terdapat di surat apa kira-kira? Karena jarang ini ditemuin. Terdapat pada surat Yusuf ayat ke-11, surat ke-12, juz 12. Surat Yusuf ayat 11. 11, terus Surat ke-12, surat ke-12, juz 12. Alhamdulillah. Yang terakhir, kami ingin bertanya kepada calon wisudawan terakhir, Saudara Biri, insya Allah, apabila terdapat suatu lafaz di dalam Al-Quran, yang mana antara tulisan dan bacaan ini berbeda, ini sulit jadi makna ya. Kalau kita baca tulisannya ternyata dibaca berbeda dengan tulisannya. Kira-kira itu dinamakan apa kira-kira dalam ilmu tajwid? Saudara Biri. Antara lafaz dan tulisan itu berbeda bacanya. Seperti apa kira-kira? Contohnya. Bacaan gorib. Bacaan gorib, bacaan gorib. Bacaan gorib ini, definisi gorib sendiri apa sebenarnya sih? Bacaan yang harus berhati-hati karena tulisan dan bacaan berbeda. Tulisan dan bacaan berbeda. Mungkin bisa dicontohkan satu kalimat gorib seperti apa kira-kira? Kalimat gorib yang ada di Al-Quran. Karena banyak sepertinya kalimat gorib di Al-Quran itu. Qawariro, qawarir. Qawariro, qawarir. Terdapat di mana? Letak goribnya itu di mana kira-kira? Di antara qawariro, qawarir. Letaknya di qawarir, qawariro. Qawariro ya. Benar kira-kira dari teman-temannya? Ya, untuk mempersingkat waktu mungkin kami cukupi, dan tidak lupa pula kita doakan semoga 3 teman kita yang sudah melampaui jilid 6 ini bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.